Berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, merenungkan akan isi firman Tuhan. Namun kami memohon tuntunan kuasa Roh-Mu Kudus atas sekalian kami hamba-Mu yang menyampaikan berita kebenaran dan setiap pemirsa channel Klavo Sukacita di mana saja berada. Dan biarlah firman Tuhan tersingkap bagi kami, sehingga firman-Mu memperlengkapi kami dalam kami menjalani segenap kehidupan, kerja dan karya kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dan dari bacaan kita diberikan tema diciptakan untuk pekerjaan baik. Diciptakan untuk pekerjaan baik. Pemirsa channel Klavo Sukacita, dari bacaan di hari ini kita akan belajar tentang 4 konsep penting tentang perbuatan baik yang alkitabiah. Konsep-konsep tersebut berguna untuk membentuk motivasi yang benar dalam hati kita. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa kita harus berbuat baik? 4 hal tersebut adalah: pertama, karena kita adalah milik Allah. Ayatnya yang ke-10 bagian A, karena kita ini buatan Allah. Kita bukanlah milik yang sembarangan. Kata buatan dalam perjanjian baru merujuk pada suatu hasil karya yang istimewa. Poin yang ingin disampaikan Paulus adalah bahwa identitas dan perilaku kita ditentukan oleh siapa yang memiliki kita. Kita adalah milik Allah. Status ini seharusnya mempengaruhi cara kita menghargai diri sendiri, yaitu dengan selalu bersyukur dan tidak minder dengan keadaan kita. Dan juga status ini juga sepatutnya membentuk perilaku kita supaya tidak sembarangan dengan hidup yang kita jalani. Jika kita mencermati barang-barang yang dihasilkan secara langsung oleh tangan manusia, misalnya melalui karya seni, memiliki nilai yang lebih besar daripada yang diproduksi dengan mesin. Batik tulis, apalagi dengan desain yang unik dan khusus, berharga sangat tinggi. Seandainya lukisan dan foto memiliki objek yang tingkat keindahan yang sama, harga lukisannya biasanya lebih mahal. Sadarkah kita bahwa kita bukan produk massal Allah? Setiap kita adalah unik di mata Allah. Setiap kita merupakan hasil karyanya yang indah, dan kita adalah milik Dia, yaitu Allah sendiri. Karena itu diharapkan supaya dalam seluruh keberadaan hidup kita sebagai milik Allah, janganlah kita sembarangan dengan kehidupan kita atau secara asal menjalani kekristenan kita. Hal yang kedua, karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Pada ayat 10 bagian B, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ungkapan di dalam Kristus atau di dalam Yesus atau di dalam Tuhan memang sering muncul dalam surat Efesus. Sesuai konteks Efesus pasal 2 ayat 10, kita sebaiknya memahami di dalam Kristus dalam kaitan dengan persekutuan kita di dalam Dia. Ayat 5 dan 6 mengkaitkan di dalam Kristus dengan persekutuan orang percaya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Di bagian selanjutnya, tanpa Kristus. Pada ayatnya bacaan dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-12 juga dikontraskan dengan di dalam Kristus pada pasal yang kedua ayat yang ke-13, sehingga jelas di dalam Kristus merujuk pada bersama dengan Kristus. Hal yang ketiga, karena kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dari bacaan kita Efesus pasal 2 ayat 10 bagian C, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di bagian ketiga ini perbuatan baik kita mengikuti keselamatan di dalam Kristus. Perbuatan baik bukan mendahului keselamatan. Dengan kata lain, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah dan bukan hasil usaha kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sesudah diselamatkan,
Kita baru berbuat baik sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah dan realisasi rencananya. Ada seorang penafsir dengan tepat mengutarakan kebenaran ini dalam sebuah kalimat. Keselamatan kita adalah untuk perbuatan baik, bukan melalui perbuatan baik. Dan dalam perspektif Paulus, perbuatan baik adalah hal yang mustahil sebelum keselamatan di dalam Kristus. Semua orang yang berada di dalam Kristus adalah mati di dalam dosa. Pasal 2 ayat 1, mereka takluk pada keinginan para penguasa kerajaan angkasa atau roh-roh jahat, dan seluruh kehidupan mereka tercemar oleh dosa sehingga mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Satu-satunya solusi bagi keadaan menggenaskan tersebut adalah dihidupkan bersama dengan Kristus. Pasal 2 ayat yang kelima, diangkat ke sorga lebih tinggi daripada penguasa kerajaan angkasa. Pasal 2 ayat yang keenam, dan dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus. Hal yang keempat, yaitu pada bacaan kita, karena perbuatan baik adalah rencana kekal Allah untuk kita. Pada pasal yang ke-10 bagian D, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik Kristiani memang mengikuti keselamatan. Ayatnya yang ke-10 bagian C. Walaupun demikian, Allah ternyata sudah memikirkan hal itu jauh sebelumnya. Dia sudah menyiapkan kita untuk semua yang telah Ia rencanakan. Pembaca surat ini pasti teringat pada rencana kekal Allah yang disinggung oleh Paulus di awal surat. Orang-orang percaya sudah dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Kita telah ditentukan dari semula. Rencana ilahi ini Allah tetapkan berdasarkan kehendaknya yang bebas. Kita tidak mengerti alasan dibalik semua keputusan kekal ini, tetapi kita tahu dengan pasti bahwa Allah menetapkan itu dengan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan hikmat dan pengertiannya. Allah menetapkan segala sesuatu. Salah satu yang Ia tetapkan adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Dari kekekalan Ia sudah menentukan supaya kita hidup di dalam kebaikan. Untuk merealisasikan rencana ini, Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Jadi, keselamatan di dalam Kristus merupakan sarana demi perwujudan rencana Allah. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, 4 hal pokok yang tadi saya sampaikan sangat diharapkan untuk dapat mengarahkan kita melalui pembacaan kita dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, bahwa kehidupan kita manusia diciptakan oleh Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya bagi kita semua. Sehingga jelas bahwa setiap kita diciptakan di dalam dunia bukan secara asal dan ditempatkan untuk melakukan hal-hal yang seenaknya dan sekehendak hati manusia tersebut. Tetapi bahwa Allah sudah menciptakan manusia dan menetapkan dengan segala hal yang harus dikerjakan oleh manusia dalam rancangan dan kepentingan Allah. Dan karena itu, sebagai yang diciptakan oleh Allah, maka kita harus dan wajib untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, melalui setiap kerja, tanggung jawab, pelayanan kita, melalui semua yang menjadi tugas-tugas yang kita jalani dalam hidup kita. Dengan demikian, ketika kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita dalam seluruh kerja karya dan tanggung jawab yang ada, maka tentu Allah dalam segala kuasanya akan terus memimpin, menuntun, menjaga, mengawal, memperlengkapi kita, dan Dia akan melengkapi kita untuk terus dapat menjalankan setiap karya kita dalam kesetiaan dan dalam ketaatan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang telah memimpin dan menuntun kami melalui pemberitaan firman di hari ini. Roh-Mu Kudus senantiasa memperlengkapi kami untuk terus menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami terus diciptakan dalam hidup dan kerja karya kami melakukan apa yang menjadi kuasa dan kehendak Kristus bagi kami. Berkatilah semua pemirsa channel Klavos Sukacita di mana saja berada dengan seluruh tugas dan kerja karya mereka, dan biarlah kasih dan karunia Allah akan terus selalu memimpin dan memperlengkapi kehidupan kami setiap saat.
Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami demi Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami mempersembahkan dan mempertaruhkan seluruh hidup kami dalam penyertaan dan penjagaan kasih-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.